Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita berikan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari proses yang terjadi pada zat, pada tanah. Apa saja yang terjadi pada zat, pada tanah, pada makhluk seluas langit dan bumi, kejadian itu benar. Ada dasar hukumnya. Nah, itu dasar hukum yang mendorong terjadinya sesuatu. Seperti tanaman, yang mendorong tanaman itu tumbuh subur apa? Air. Air itu penyebab. Kalau tidak ada air, tanaman tidak tumbuh subur. Jadi dengan adanya air, tanaman itu subur. Berarti kuat kemampuan untuk menyuburkan tanaman itu datang dari air. Berarti kekuatannya kuat, pegangnya kuat, dasar hukumnya kuat. Nah, itu. Dan air memiliki kekuatan untuk menyuburkan tanaman. Kalau air diganti dengan zikir bagaimana? Nah, itu lemah. Apalagi air diganti dengan yang gaib. Nah, ya, tanpa air tanaman subur. Nah, ya, hanya disiram dengan zikir atau dengan keyakinan pada Tuhan yang gaib. Itu lemah itu kekuatan. Nah, ya, itu. Ya. Nah, jadi kemampuan atau kekuatan untuk mendorong tanaman itu subur itu datang dari air. Itu dasar hukumnya kuat, alasannya kuat. Nah, tetapi kalau Tuhan yang gaib, ya, keinginan Tuhan yang gaib untuk menyuburkan tanaman tanpa air, nah itu dasarnya lemah, dasar hukumnya tidak kuat. Karena tanaman membutuhkan air untuk hidup. Tidak membutuhkan keyakinan kepada Tuhan yang gaib. Ya, kita yakin kepada Tuhan yang gaib, tetapi ya, air untuk menyuburkan tanaman tidak ada. Tentu tanaman tidak subur deh. Ya,
air tidak bisa diganti dengan keyakinan. Saya yakin Tuhan mampu menyuburkan tanaman tanpa air. Itu dasar hukumnya lemah. Kekuatan untuk menyuburkan tanaman lemah. Nah, itu. Ya, itu hukumnya seperti itu. Nah, itu deh. Ya. Jadi kita berpegang kepada yang kuat. Ya, yang mampu menghidupkan, mampu menegakkan. Mampu membangun jiwa raga kita. Nah, itu. Ya. Seperti sholat. Gerakan-gerakan sholat mampu menegakkan diri manusia. Gerakan-gerakan ruku sujud itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk menegakkan diri manusia, mengangkat, meluruskan. Dari sana kita mengambil kekuatan untuk menegakkan diri kita, ya, dari gerakan sholat, bukan dari Tuhan enggak. Jadi ada sebahagian orang dia percaya kepada Tuhan yang gaib, tetapi dia tidak salah. Nah, kekuatan untuk meluruskan diri kita bukan datang dari Tuhan gaib, tapi datang dari gerakan-gerakan salah. Nah, gerakan-gerakan ruku sujud, gerakan-gerakan itu memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menegakkan diri manusia, untuk meluruskannya, untuk memperkokohnya. Ya, gerakan itu dasar hukum yang kuat untuk menegakkan diri manusia. Nah, itu ya, dasar hukumnya kuat, alasannya kuat. Kemampuan ibadah dalam menegakkan manusia, meluruskan manusia, itu dasar hukumnya kuat. Dibandingkan dengan percaya saja kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita walaupun kita tidak beribadah. Itu lemah dasar hukumnya, tidak kuat. Nah, itu ya, nampak. Kaji ini berkembang. Kalau kita mengaji tentu berkembang, ya, pengetahuan, pelajaran. Nah, jadi Al-Quran mengatakan tidak akan terjadi sesuatu kecuali ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang kuat, bukan lemah. Nah, itu deh. Nah, kan nampak. Nah, ada orang yang beriman kepada Allah tanpa ilmu. Apa katanya? Tidak terjangkau oleh ilmu. Yakin saja, percaya saja. Nah, ya, Allah itu gaib, tidak terjangkau oleh ilmu, oleh pemikiran. Imani saja dia. Kalau yang gaib itu tidak terjangkau. Ilmu itu dipakai bukan untuk yang gaib. Ilmu itu, ya, itu melekat pada fisik untuk menegakkan fisik, benda, tubuh, ya, kehidupan nyata. Ya, ilmu tidak bisa menghubungkan, ya, tubuh yang nyata dihubungkan dengan Tuhan yang gaib. Itu tidak bisa dihubungkan, tidak bisa dibawa. Ilmu tidak bisa membawa tubuh manusia yang nyata kepada Tuhan yang gaib. Ya, itu tidak bisa. Bagaimana membawanya? Itu, apalagi kita mengimani. Iman itu sebenarnya kan, ya, itu mendorong kemampuan. Ya. Nah, iman, yakin. Nah,
yakin itu kan meningkatkan kekuatan, kemampuan. Kapan kekuatan kita meningkat? Kapan kemampuan kita meningkat? Apabila kita berpegang kepada yang nyata. Yang nyata itu apa? Ilmu. Ukuran-ukuran yang nyata. Aturan-aturan. Nah, ya. Ilmu yang jelas. Keterangan yang jelas. Cara-cara yang jelas. Nah, itu yang diyakini, yang diimani. Ya, ya, nah, itu, ya, bukan kepada yang gaib. Nah, keyakinan kita kepada ukuran, kepada ilmu, cara-cara yang jelas, itu mendorong kekuatan dan kemampuan kita dalam beramal, dalam mencapai sesuatu. Nah, itu nyata. Ya. Jadi Allah itu bukan untuk diimani, tetapi untuk diamalkan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang diamalkan itu apa? Aturan, ilmu. Ya, jalan yang diberikan, petunjuk yang diberikan. Itu yang diamalkan. Nah, ya, iman ke sana. Ya, itu. Ya, jadi iman itu bukan kepada tubuh Allah. Tubuh Allah yang gaib, diri Allah yang gaib. Iman bukan ke sana. Untuk apa diimani? Ya, salah. Lemah, dasar hukumnya lemah. Nah, itu dia. Untuk membangun diri manusia, untuk menegakkan diri manusia, itu dibutuhkan kekuatan. Nah, ya, seperti sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu, ya, dikhusyukkan seorang manusia itu membangun kekuatan di dalam dirinya, tubuhnya. Ya, gerakan-gerakan yang khusyuk, kondisi tubuh yang khusyuk itu mengangkat diri manusia, menegakkan, membentuk kekuatannya, keteguhan jiwa raganya. Kekhusyukan itu yang membentuk. Nah, kita membutuhkan kekuatan itu untuk mendorong pertumbuhan. Nah, itu, ya, kekuatan itu yang kita butuhkan. Ya. Nah, kekhusyukan manusia itu membentuk kekuatan atau tenaga di dalam dirinya. Tenaga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan. Nah, itu. Jadi kita tidak membutuhkan iman kepada yang gaib. Kalau kita beriman kepada yang gaib, kita lemah. Ya, kekuatan tidak terbentuk di situ. Nah, itu. Ya, kekuatan tidak terbentuk. Apabila kita beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu tidak jelas. Apa itu yang gaib? Itu tidak dimengerti. Tidak ada pegangannya. Kuatnya seorang manusia apabila dia berpegang kepada yang nyata, jelas. Itu yang mengangkatnya. Nah, itu. Ya. Jadi ilmu yang jelas, keterangan yang jelas, dari, ya, ukuran-ukuran yang jelas, tata cara yang jelas, ya, itu pegangan yang nyata, yang mampu mengangkat diri manusia, menegakkan diri manusia. Itu memberikan kekuatan. Itu deh. Ya. Itu deh. Ya. Nah, sama dengan ibadah, ukuran-ukuran ibadah ditambah, dikurangi, itu lemah. Tidak memberikan kekuatan. Tidak mendorong pertumbuhan. Ibadah itu ukurannya harus jelas, harus tepat. Nah, ya. Nah, ukuran-ukuran ibadah adalah ukuran-ukuran yang mampu, ya, menegakkan diri manusia, memperkuat, memperkokoh, mengangkat jiwa raga manusia. Ya. Tetapi kalau ukurannya dirubah-rubah, itu lemah. Kemampuan untuk menegakkan diri manusia lemah. Ya, nah, dasar hukumnya lemah, tidak kuat. Ya.
Ya, nah, itu ya kemampuan untuk mengangkat diri lemah itu karena ukurannya dia berubah. Ya, jadi ukuran itu harus tetap. Ukuran-ukuran ibadah tidak boleh dirubah. Kita membutuhkan ukuran yang tetap untuk mengangkat tubuh kita, diri kita. Nah, ukuran-ukuran yang tetap itu pegangan yang nyata. Kesana kita beriman. Itu yang diimani, yang diyakini, ukuran yang tetap itu. Untuk mengangkat diri kita. Nah, mendorong pertumbuhan jiwa kita. Itu pegangan nyata. Ukuran yang tetap. Tapi kalau kita beriman kepada yang gaib, tidak jelas, tidak nampak, tidak diketahui apa itu nih. Itu tidak mengangkat fisik. Tubuh manusia ini nyata ini. Nah, tubuh manusia nyata. Apabila manusia berdiri di atas tanah, nah, tanah itu dijadikan sebagai dasar hukum, ya, dijadikan sebagai landasan untuk mendorong pertumbuhan diri manusia. Tanah itu. Ya, kalau kita berpijak di atas tanah, ya, tanah itu kan keras. Ya, berpijak kita di atas tanah, itu mendorong kita naik. Ya. Kalau kita melakukan lompatan, itu sebagai landasan untuk melakukan lompatan tanah yang keras itu. Nanti deh, karena tubuh kita nyata. Ya. Kita tidak bisa bersandar kepada yang gaib. Yang gaib itu bukan tanah. Ya. Yang gaib itu bendanya tidak nyata. Tidak bisa dijadikan tempat berpijak. Tempat bersandar. Nah, itu tidak bisa itu. Ya. Kalau kita melakukan lompatan, kita bersandar kepada tanah yang keras. Tidak bisa kita bersandar kepada air. Ya. Berdiri di atas air. Nah, tidak bisa. Tenggelam kita. Ya, kalau kita ingin melakukan lompatan, berdiri di atas tanah. Tanah yang keras itu mendorong kita untuk melakukan lompatan yang tinggi. Kalau air, itu tidak mendorong. Apalagi yang gaib. Yang gaib tidak mendorong pertumbuhan manusia. Manusia itu nyata. Zat kasar. Makhluk nyata. Sementara yang gaib itu bukan yang nyata. Itu tidak bisa dijadikan pegangan sebagai landasan untuk mendorong pertumbuhan kita. Tidak bisa. Lemah. Tidak mampu. Nah, jadi pegangan manusia yang sebenar-benarnya itu nyata. Nah, yang diimani itu yang nyata. Nah, kan nampak itu. Nah, itu dia. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Dasar hukumnya. Nah, jadi kita beriman kepada yang nyata. Yang nyata itu ukuran itu. Ukuran yang tetap. Jelas. Ya, bukan yang gaib.